Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bacaan kita tentang Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiqul Maktum. Bagian sekarang adalah tentang di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Nah, ini di Gua Hiro. Ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan setelah melalui perenungan yang lama dan telah terjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan kaumnya. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. 2 mil itu 1 milnya 1693 kilometer 1693 meter. Jadi 1,6 kilometer itu 1 mil ya. Nah, itu jarak antara Mekah ke Gua Hiro itu 2 mil. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran ziro al-hadid atau hasta ukuran besi. 1 hasta itu 60 cm ya. Keluarga beliau kadang-kadang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari takhayyul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Ta'ala atas diri beliau sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah SAW untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasing diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah telah mengizinkannya. Jibril turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun yang merupakan awal usia kematangan, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada usia inilah para rasul diutus, tanda-tanda nubuwah atau kenabian sudah tampak dan mengemuka. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadinya ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Masa kenabian berlangsung selama 23 tahun dan ru'yah shadiqah ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian.
Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan Al-Baihaqi mengisahkan bahwa jangka waktu datangnya mimpi itu selama 6 bulan. Karena itu permulaan kenabian yang ditandai dengan mimpi itu terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal setelah usia beliau genap 40 tahun. Sementara itu permulaan wahyu agar beliau bangun malam terjadi pada bulan Ramadan. Lihat Fathul Bari volume 1 halaman 27. Setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menentukan persisnya pengangkatan tersebut, yaitu hari Senin tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut penanggalan Komariah dan sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari ini menurut penanggalan Syamsiyah. Nah, ini komentarnya cukup panjang juga ya. Ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para pakar sejarah dalam menetapkan awal bulan Allah memuliakan beliau dengan kenabian dan menurunkan wahyu. Kebanyakan dari mereka menetapkannya pada bulan Rabiul Awal, namun ada segolongan lain yang menetapkannya bulan Ramadan dan golongan lain ada yang menetapkannya bulan Rajab. Kami menguatkan pendapat kedua, yaitu pada bulan Ramadan yang dikuatkan oleh firman Allah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Juga firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Al-Qadar ayat 1. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadan. Inilah maksud dari firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Karena saat itu beliau berada di Gua Hira, berarti Jibril turun di sana sebagaimana yang sudah diketahui. Ada pula perbedaan pendapat di antara para pakar tentang penentuan harinya dari bulan Ramadan. Ada yang berpendapat pada hari ke-7, ada yang berpendapat pada hari ke-17, dan ada yang berpendapat pada hari ke-18. Lihat Mukhtasar Siratul Rasul halaman 75 dan Rahmatun lil Alamin volume 1 halaman 49. Al-Khudari menegaskan dalam muhadaratnya pada hari ke-17. Segitu aja deh keterangan yang masih panjang ya. Mari kita dengar sendiri Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kisahnya kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan permulaan nubuwah. Permulaan nubuwah tersebut dan yang mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ru'iyah sholihah atau mimpi yang benar dalam tidur, dan mimpi itu hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hira, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya. Yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut, seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Aku atau Rasulullah SAW menjawab,
aku tidak bisa membaca. Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap membaca, aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya sehingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmulah yang paling pemurah. Surah Al-Alaq ayat 1-3. Rasulullah SAW pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padaku? Beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Waraqah, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu, Rasulullah. Waraqah berkata kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku? Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Waraqah pun meninggal dunia pada saat turun wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabrani menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin aku jauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.
Aku mendongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan. Tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril yang kulihat. Aku tetap diam, tidak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Makkah, namun kembali lagi tanpa hasil." Kemudian aku memberitahukan apa yang telah aku lihat. Dia berkata, "Bergembiralah, wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Waraqah dan mengabarkan kepadanya. Waraqah berkata, maha suci demi diri Waraqah yang ada di tangannya. Namus yang besar yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah kepadanya. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Waraqah setelah mendengar penuturan langsung dari beliau. Waraqah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu seperti yang pernah datang kepada Musa alaihi